Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai untuk shading. Pertama, kita buka tools layer. Kemudian, di sini kan ada tulisan layer 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa memberikan nama terlebih dahulu ya untuk setiap layernya ini. Misalkan ini adalah bagian rumput depan, kemudian ini adalah ciput dan seterusnya. Nah, oke, sudah selesai. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung ya, ini layar apa ya, kok kecil kayak seperti ini gitu, tidak tampak, bisa ditutup dulu. Nah, di sini kan bagian awannya menghilang ya. Kalau kita nyalakan, awannya tampak, berarti yang ini adalah layar awan. Jadi bisa dibuka, ditutup, nah seperti ini. Nanti akan ketahuan layer itu layer apa. Nah, kemudian setelah itu bisa diberi folder ya. Jadi misalkan ini ada muka, kita bisa klik tools yang ini. Nah, sebelumnya mungkin toolsnya ini di teman-teman bentuknya gembok gitu ya. Bisa diklik saja. Nah, nanti akan ada dua tombol ya, yang satu tombolnya menyala, yang satu tombolnya itu mati. Nah, supaya bisa digunakan tools ini, maka tunggu beberapa saat di tombol yang bawah ya. Tunggu beberapa saat, pastikan internetnya itu untuk menyala. Kemudian nanti setelah bisa diklik, silahkan diklik dan
diarahkan untuk melihat iklan selama 20 hingga 30 detik. Nah, itu teman-teman tonton saja iklannya sampai selesai, jangan di skip. Nah, setelah selesai, ketik silang, kemudian icon gembok yang ada di sini akan berubah menjadi titik 3. Nah, itu tandanya kita sudah bisa menggunakan fitur berbayar di Medibank. Nah, kemudian kita kelompokkan, misalkan ini, ciput muka kerudung gamis. Nah, kemudian kita pilih tanda tambah ini, folder tanda tambah. Kita pilih OK. Nah, setengahnya kita klik lagi yang ini. Kita pilih pengaturan di pojok kanan, kemudian kita beri nama muslimah. Pilih set. Nah, sudah ya, foldernya sudah tersusun dengan rapi. Ini jika dibuka, kalau ditutup, nah, seperti ini. Kemudian kita pilih lagi, kita ubah namanya menjadi batang, jadi pohon ya. Pilih set. Kemudian untuk rumah kita kasih tanda kemudian kita pilih tanda tambah, pilih OK, kita ubah namanya menjadi rumah, pilih set. Kemudian ini untuk background beserta ini, kita ubah namanya menjadi background. Jadi ini untuk tanah dan langit. Yang ini bisa kita naikkan ke atas. Yang kemudian kita pilih juga yang bawahnya, kita pilih OK. Kemudian kita ubah namanya menjadi pagar. Kita pilih set. Kita tutup semua. Untuk yang background kita turunkan. Nah, oke, sudah ya. Jadi sudah terfolder semua.
folder muslimah, kemudian folder pohon, folder pagar, dan juga folder background. Untuk yang atas ini adalah bagian ini yang rumput bagian depan. Karena letaknya di depan dan tidak ada temannya, akhirnya tidak saya beri folder. Jadi fungsi adanya penamaan ini dan juga di beri folder ini sekedar untuk memudahkan kita ya ketika mencari layer mana yang harus kita pilih. Nah, kalaupun tidak itu juga boleh ya. Jadi hanya untuk memudahkan jika layernya itu sangat banyak. Nah, kemudian kita sudah bisa mulai untuk shading. Contohnya di sini muka saya seperti teori yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita mau men-shading sesuatu, yang bawahnya ini adalah layer muka, kemudian kita buat folder baru, kita clipping, dan kita mengerjakannya di folder clipping ini. Kita besarkan dulu layer yang muka, kemudian kita pilih ini, dan kita pilih brushnya. Misalkan saya pilih watercolor wet, saya seleksi dulu warnanya, kemudian khusus untuk muka cukup digeser ke kanan sedikit. Nah, kita coba dulu bagaimana terkait transparansi dan juga besarnya brush. Nah, jika dipandang oke, maka bisa kita mulai. Kita kecilkan lagi. Kita ubah sedikit warnanya. Nah, di sini teman-teman butuh untuk membayangkan ya supaya 3 dimensi. Nah, bagian bawah ciput ini biasanya dia tertutupi oleh bayangan ya. Nah, sebelumnya teman-teman tentukan dulu ya arah cahayanya. Nah, di sini saya ingin arah cahayanya itu dari atas, sehingga bagian sini ya, ujung bagian sini nanti akan terkena cahaya, sedangkan bagian sini lebih gelap. Nah, di sini kenapa kok bagian sebelah sini ya, mukanya ini kena bagian gelap? Karena memang biasanya kalau di kerudung itu kan depannya ada apa ya, kayak bagian yang menonjol gitu ya, maka bawahnya, muka bagian bawahnya itu biasanya kan ada bagian yang terkena efek gelap atau sedikit bayangan. Nah, jika sudah selesai memberikan efek gelapnya, di sini saya hanya memberikan 1 kali saja warnanya. Kemudian tinggal kita beri shading, kita blending dengan cara menurunkan opacity. Nah, jadi biasanya kalau saya itu ketika memberikan blending ya atau shading di muka dan juga tangan, tidak terlalu berlebihan. Dikecilkan. Nah, sudah ya, sudah selesai untuk mukanya. Kemudian
kita beralih ke kerudung, kita tambah layernya, kemudian kita clipping. Sama, kita tinggal membayangkan kerudungnya ini menjadi 3 dimensi. Kita seleksi. Nah, sebelumnya teman-teman di sini bisa melihat ya, kerudungnya itu ada bagian yang terhapus. Maka kita seleksi dulu layer kerudung, kemudian kita tutup. Nah, kita bisa kembali lagi ke layer yang di clipping, kita pilih warnanya, kita turunkan, kemudian kita pilih brushnya. Sama, brushnya itu bebas ya teman-teman, misal teman-teman mau pakai yang crayon, maka hasilnya akan seperti ini. Dan usahakan warnanya itu cerah ya, sedikit cerah. Caranya untuk menggeser brush jangan terlalu menanjak. Nah, hasilnya begini. Kemudian nanti dikurangi transparansinya, maka dia akan membaur seperti ini. Atau bisa juga brush yang lain, air brush misalkan, geser, jangan terlalu menanjak. Nah, untuk air brush hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita turunkan. Nah, dia langsung membaur ya. Jadi air brush itu sebetulnya brush yang paling mudah ya untuk di blending. Teman-teman juga bisa ya mengeksplor brush-brush yang lain, seperti halnya pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, untuk brush yang mudah untuk di blending itu brush yang cat, watercolor, ya oil paint, oil pastel, yang cat tangannya yang kayak cat gitu, dia mudah. Atau air brush ini juga mudah. Nah, di sini saya akan menggunakan brush seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti tagar ya, tagar tapi dia disambung-sambung. Nah, kita coba terlebih dahulu, kita pilih warnanya, kemudian kita turunkan tadi ya. Kita coba bagaimana terkait warna dan juga ukuran brushnya. Nah, kita turunkan lagi. Segini ya. Kemudian kita tinggal bayangkan terkait gelap dan juga terangnya. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, brush yang saya gunakan ini kasar sekali, cukup kasar. Nah, brush yang kasar itu ada kelebihan ya dan juga ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu teksturnya itu lebih tampak gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika diperbesar akan tampak teksturnya. Tapi kalau nanti dijauhkan itu memang tidak seberapa tampak ya. Kalau dibesarkan gini nanti akan kelihatan kalau gambar ini tuh ternyata bertekstur dan apa ya, lebih cantik gitu ya, karena gambarnya punya tekstur. Nah, di sini kita bisa memberikan lipatan-lipatan pada kerudung.
Jadi kenapa kok kemarin saya mengatakan lipatannya sedikit saja gitu ya, karena kita bisa menambahkannya di sini ketika shading. Kita kira-kira kasih beberapa lipatan. Kemudian kita bisa memilih lagi. Nah, di sini saya ingin menggunakan pengas yang cukup kasar. Saya ingin menggunakan jenis pengas ini untuk memenuhi seluruhnya. Tapi pastikan sedikit saja. Nah, setengahnya baru kita blending seperti ini. Kita hapus bagian-bagian yang butuh dihapus ya, supaya lebih menyatu warnanya. Nah, nanti teman-teman, gambar saya ini akan tampak akan tampak sedikit kasar gitu ya, karena saya menggunakan brush tipe yang ini. Nah, teman-teman kalau suka gambar yang halus, bisa tidak menggunakan brush yang ini. Kita kecilkan. Kita undo dulu. Jadi bayangkan saja supaya 3 dimensi, tampak 3 dimensi. Kemudian setelah itu kita kasih warna yang lebih dalam. Pastikan brushnya kecil saja. Kita turunkan sedikit. Oke, ini sekedar untuk mempertegas. Kemudian tinggal kita rapikan saja bagian mana yang tampak gelap dan bagian mana yang memang tampaknya halusnya terang. Nah, di sini ya teman-teman, dibayangkan
mana yang gelap, mana yang terang. Karena setiap gambar tentu akan berbeda. Tetapi basicnya seperti kemarin ya, ketika kita menggambar shading ya untuk berbagai bentuk. Jika teman-teman sudah mahir di tahap itu, maka insya Allah untuk tahap ini akan menjadi mudah. Nah, nanti bagian atas ini akan kita kasih cahaya. Akan tetapi saya batasin ya, itu untuk pertemuan ke depan saja. Kita fokus ke shadingnya dulu. Baru next ke depan kita bisa menambahkan cahaya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, jika diperbesar, maka gambar ini akan kelihatan teksturnya. Sehingga nanti ketika dicetak gitu ya, hasilnya itu akan bagus. Nah, untuk membuat yang lebih 3 dimensi, belakangnya sini teman-teman bisa dikasih sesuatu yang gelap. Nah, tampak ya, sebelah sini tuh lebih 3 dimensi, sedikit saja. Kemudian bagian sampingnya jangan diberi blending yang terlalu berlebihan supaya tampak 3 dimensinya. Kita rapikan sedikit, jangan terlalu berlebih ya. Pastikan transparansinya juga kecil. Oke, sudah selesai untuk layer kerudung. Kemudian kita bisa beralih ke gamis.
Oke, sudah selesai ya teman-teman. Insya Allah akan kita lanjutkan besok untuk lighting. Jazakallahu khairan.